Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Suraya dengan NPM 202014501186. Di sini saya akan menjelaskan mengenai belajar dan pembelajaran. Buat teman-teman yang belum mengetahui apa sih itu belajar dan pembelajaran, mari simak baik-baik ya. Yang pertama, pengertian belajar dan pembelajaran. Pengertian belajar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ilmu, berlatih, dan mengubah tingkah laku yang disebabkan oleh pengalaman. Stolos menyatakan bahwa setiap aktivitas hidup yang memberikan perubahan dalam tingkah laku, sikap, dan perilaku dapat diartikan sebagai proses belajar. Belajar merupakan suatu cara untuk mengingat, mendapatkan, dan menguasai pengetahuan dan informasi melalui pengalaman. Dari beberapa pemaparan mengenai belajar, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan memperoleh pengetahuan, informasi yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dan yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, serta dapat merubah tingkah laku seseorang. Pengertian pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan proses dasar dalam lingkup kecil di dunia pendidikan. Maksudnya adalah proses pembelajaran dapat menciptakan kondisi yang kondusif agar terjadinya bentuk-bentuk interaksi komunikasi antara pendidik dan peserta didik. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadinya proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Yang kedua, ada tujuan belajar dan pembelajaran. Tujuan belajar menurut Sadirman tahun 2011 secara umum ada 3 tujuan, yaitu yang pertama, tujuan belajar untuk memperoleh pengetahuan. Hasil dari kegiatan belajar dapat ditandai dengan meningkatnya kemampuan berpikir seseorang. Jadi selain memiliki pengetahuan baru, proses belajar juga akan membuat kemampuan berpikir seseorang menjadi lebih baik. Yang kedua, menanamkan konsep dan keterampilan. Keterampilan yang dimiliki setiap individu adalah melalui proses belajar. Penanaman konsep membutuhkan keterampilan, baik itu keterampilan jasmani maupun keterampilan rohani. Dan yang ketiga, tujuan belajar yaitu membentuk sikap. Kegiatan belajar juga dapat membentuk sikap seseorang. Dalam hal ini, pembentukan sikap mental peserta didik akan sangat berhubungan dengan penanaman nilai-nilai sehingga menumbuhkan kesadaran di dalam dirinya. Dalam proses menumbuhkan sikap mental, perilaku, dan pribadi anak didik, seseorang guru harus melakukan pendekatan yang bijak dan berhati-hati. Guru harus bisa menjadi contoh bagi anak didiknya dan memiliki kecakapan dalam memberikan motivasi dan mengarahkan berpikir. Tujuan pembelajaran yaitu tujuan pembelajaran untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang disusun sedemikian untuk mengetahui dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. Yang ketiga ada ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Ciri-ciri belajar yaitu 1. Terjadinya perubahan perilaku yang dapat diamati dan tidak dapat diamati. 2. Perubahan perilaku hasil belajar biasanya bersifat menetap atau permanen. 3. Proses belajar biasanya memakan waktu lama dan hasilnya adalah perilaku individu. Ciri-ciri pembelajaran. 1. Terdapat unsur guru. 2. Terdapat unsur siswa. 3. Terdapat kegiatan guru dan siswa. 4. Bertujuan untuk mengubah perilaku siswa. 5. Terdapat interaksi antara guru dan siswa. 6. Terencana atau terprogram proses dan hasil. Yang keempat ada prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Prinsip-prinsip belajar juga memberikan pedoman tentang apa yang harus dilakukan oleh guru agar siswa dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran. Berikut prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Yang pertama, perhatian dan motivasi. Kedua, keaktifan. Yang ketiga, keterlibatan langsung atau pengalaman. Keempat, pengulangan. Kelima, tantangan. Keenam, balikan dan penguatan. Dan yang terakhir, perbedaan individual. Dan yang terakhir ada teori-teori belajar dan pembelajaran.
Yang pertama ada teori behaviorisme. Behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Tanggapan terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik positif atau negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Yang kedua, teori humanistik. Menurut teori humanistik, tujuan belajar yaitu untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses pembelajaran harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme berasal dari kata konstruksi, yang berarti membangun. Ketika masuk ke dalam konteks manfaat pendidikan, maka konstruksi itu diartikan dengan upaya dalam membangun susunan kehidupan yang berbudaya maju. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.